selama 2022 Sleepit negatifnya itu cuma 13,11% saja. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Auliaris. Nah, pada video kali ini kita kembali akan membandingkan dua broker forex yang cukup terkenal ya, yaitu broker forex FX Pro dan juga broker forex FXTM, atau yang biasa kita kenalnya itu dengan Forex Time. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 4 hal penting dari kedua broker ini. So, pastikan kalian simak video ini sampai akhir ya. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membandingkan kedua broker ini menurut website WikiFX. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari broker FX Pro. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini, broker FX Pro mendapatkan skor yang cukup bagus di WikiFX yaitu 7,72. Dan di sini juga ada keterangan ya bahwasannya broker FX Pro ini berasal dari Inggris, dan for your information juga ya, broker ini itu udah mulai beroperasi sejak tahun 2006. Which is broker ini merupakan salah satu broker yang sudah sangat berpengalaman ya. Nah, kemudian bagaimana dengan informasi regulasi dari broker ini? Nah, kalian bisa langsung scroll aja ke bawah. Di sini kalian bisa lihat bahwasannya broker FX Pro ini itu sudah terdaftar di dua regulasi besar, yaitu regulasi CAISEC dan regulasi FCA. Nah, buat yang belum tahu, regulasi CAISEC ini itu regulasi yang berasal dari Siprus ya. Contoh broker yang udah memiliki regulasi ini itu kayak misalnya OctaFX ya, FBS. Nah, itu broker-broker yang hanya memiliki regulasi ini ya, tapi mereka tidak memiliki FCA. Nah, begitu juga dengan FCA. Contoh broker yang memiliki regulasi FCA itu misalnya yang udah pernah kita bahas, Tickmill ya teman-teman. Nah, buat yang nanya, "Bang, ini kan cuman yang tercantum di WikiFX." Nah, apakah memang benar broker ini itu sudah benar-benar terdaftar di CAISEC dan FCA? Nah, oke, untuk melihatnya langsung kita bisa langsung cek aja di website resminya CAISEC dan FCA ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari website resminya FCA. Di sini kalian bisa cek ya di register.fca.org.uk bahwasannya FX Pro memang benar sudah terdaftar di FCA dengan nama FX Pro UK Limited ya. Ini sesuai dengan yang ada di FCA yang ada di WikiFX. Namanya sesuai ya, FX Pro UK Limited, dan juga nomor registrasinya juga sesuai ya. 509956. Di sini juga nomor registrasinya 509956. Nah, kemudian bagaimana dengan regulator CAISEC? Nah, di sini saya juga udah searching di website resminya CAISEC bahwasannya FX Pro juga sudah terdaftar di CAISEC dengan nama FX Pro Financial Service Ltd. Ini juga sesuai dengan yang tertera di WikiFX ya. Mereka terdaftar dengan nama FX Pro Financial Service Ltd dengan nomor lisensi 078-07 ya. Di sini juga terdaftar lisensi nomornya 078-07. Nah, selanjutnya kita akan membahas broker Forex Time atau FXTM menurut website WikiFX. Nah, kalian bisa lihat untuk skor yang didapatkan itu sedikit lebih rendah daripada yang didapatkan oleh broker FX Pro tadi ya. Kalau tadi FX Pro mendapatkan skor 7,72, FXTM itu hanya mendapatkan skor 6,58. Dan di sini juga tercantum informasi bahwasannya Forex Time ini juga berasal dari Inggris ya. Dan for your information juga bahwasannya broker Forex Time ini itu baru mulai beroperasi sejak tahun 2011 ya. Artinya broker Forex Time ini itu 5 tahun lebih muda daripada broker FX Pro tadi. Dan untuk masalah regulasi, broker Forex Time ini juga terdaftar di dua regulasi besar juga ya, yaitu CAISEC dan FCA. Sama dengan broker FX Pro tadi. Nah, untuk melihat apakah memang benar Forex Time juga terdaftar di kedua regulator ini atau tidak, kita bisa langsung cek aja di website resmi kedua regulator ini. Nah, yang pertama di regulasi FCA. Di sini kalian bisa lihat ya bahwasannya Forex Time itu terdaftar dengan nama Xfinity UK Ltd ya. Kalau kita cek juga di WikiFX tadi, di sini benar ya teman-teman bahwasannya mereka terdaftar di FCA itu dengan nama Xfinity UK Ltd dengan nomor lisensi ini ya 777911 ya. Di sini juga tertulis
7777911. Nah, itu untuk regulasi FCA. Nah, sedangkan di CAISEC ya, mereka itu terdaftar dengan nama Forex Time Ltd dengan lisens nomor 185-12 ya. Kalau kita cek di website WikiFX, memang benar ya teman-teman, mereka terdaftar dengan Forex Time Ltd dengan nomor lisensi 185-12. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan membandingkan jenis-jenis akun dari kedua broker ini ya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari jenis-jenis akun yang disediakan oleh broker FX Pro. Nah, di sini kita klik di bagian perbandingan akun ya. Nah, setelah kita klik di bagian perbandingan akun, di sini muncul jenis-jenis akun yang disediakan oleh broker FX Pro ini. Mulai dari akun standar mereka, akun Pro, akun Raw Plus, kemudian juga ada akun Elite-nya ya. Dan di sini ada yang menarik ya, yaitu ada rekomendasi dari FX Pro ini. Ini adalah rekomendasi dari tim mereka ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba membahas semua jenis akun mereka terlebih dahulu. Sebelum nantinya kalian bisa menentukan sendiri ya kira-kira jenis akun yang mana yang sesuai dengan risk management kalian ya. Oke, di sini kita mulai terlebih dahulu untuk jenis akun yang pertama, mereka punya akun standar ya. Akun standar ini merupakan akun dengan deposit awal yang paling ringan, yaitu kita bisa melakukan deposit mulai dari $50 saja ya, atau Rp500.000. Dan di sini juga kita bisa mendapatkan leverage hingga 1:500 ya. Dan sebagaimana biasanya ya, kalau misalnya leverage yang tinggi-tinggi seperti ini, itu biasanya tidak berada dalam kawasan atau naungan regulasi besar seperti FCA tadi. Nah, jadi bisa dipastikan ketika kalian menggunakan leverage besar seperti leverage 1:500, itu kita akan berada di bawah regulasi offshore-nya mereka ya. Jadi bukan berada di bawah regulasi FCA. Nah, tapi kalau misalnya kalian tetap mau berada di bawah regulasi FCA mereka, kalian bisa menggunakan opsi leverage yang kecil-kecil ya. Misalnya 1:30 aja ya. Nah, itu dipastikan kalian berada di bawah regulasi FCA. Kemudian untuk biaya, di sini kalian bisa melihat sendiri ya untuk spreadnya dari pair ini Euro USD, GBP USD, USD JPY, mereka mengklaim untuk spreadnya itu mulai dari 1,2 pip ya. Nah, kemudian untuk pair gold ya, atau untuk komoditi itu spreadnya dari 25 sen ya, rata-rata spreadnya 30 sen. Kemudian untuk Bitcoin ini ya spreadnya. Lalu untuk volume perdagangan atau lot itu mereka juga sudah menyediakan lot mikro 0,01. Lalu untuk platformnya bisa menggunakan MT4 ya. Dan di sini juga ada tulisan bebas web. Nah, sedikit informasi ya bahwasannya bebas web yang diberikan oleh pihak FX Pro ini itu tidak hanya berlaku untuk ber-KTP Muslim saja ya. Jadi kalau misalnya kalian berdomisili di Indonesia, itu kalian sudah pasti mendapatkan fitur bebas web dari broker FX Pro ini. Tapi dengan batasan, fitur bebas web ini itu maksimal hanya bisa digunakan 8 hari saja ya. Jadi setelah 8 hari ya kalian akan dikenakan komisi seperti biasanya ya. Nah, itu untuk penjelasan dari akun standar mereka ya. Kemudian untuk akun Pro di deposit awalnya ini jauh berbeda ya, 10 kali lipat lebih besar daripada deposit awal di akun standar, yaitu $500, dan juga leverage-nya juga jauh lebih tinggi ya. Di sini bahkan mencapai 1:888 ya. Kemudian untuk biaya ataupun untuk spread yang dikenakan kepada kita ini jauh lebih rendah daripada akun standar tadi ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk biayanya itu mulai dari 0,0 semua ya. Ini klaim dari mereka. Lalu juga di bagian paling bawah juga di sini tertera bahwasannya mereka juga memberikan fitur bebas web ya. Lalu untuk rekomendasi jenis akun yang mereka tawarkan yaitu Raw Plus. Di sini kalau kalian ingin menikmati jenis akun ini, kalian harus memulai deposit awal itu adalah $1.000 ya. Dan di sini untuk leverage-nya itu juga cukup tinggi, bahkan mencapai 1:2000. Kemudian di sini untuk komisi spreadnya ya, di sini tidak ada spread, melainkan di sini kita dikenakan komisi langsung ya. Untuk komisinya adalah $3,5 per sisi, which is ini sekitar $7 ya per satu lotnya.
Ya bisa dibilang kalau $7 itu masih sangat standar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada broker forex yang menerapkan komisi mulai dari 5 sampai $10, itu menurut saya pribadi itu masih sangat wajar ya. Tapi kalau misalnya sudah ada komisi lebih dari $10, misalnya katakanlah $15 per lot ya, kemudian $17 per lot, nah itu menurut saya sudah cenderung mahal ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat broker-broker forex yang masih menerapkan komisi sekitar $7 per lot seperti ini bisa dibilang salah satu broker forex yang masih menerapkan komisi yang di harga wajar. Nah kemudian untuk komisi-komisinya kalian bisa lihat sendiri ya di instrumen-instrumen ini. Lalu untuk volume perdagangannya, nah ini berbeda ya teman-teman. Kalau tadi di akun standar dan akun pro itu ada lot mikronya 0,01, sementara di raw plus itu mulainya dari 0,1 ya. Mirip seperti broker lokal ya teman-teman. Nah kemudian untuk bebas swapnya juga ada ya teman-teman. Nah untuk akun selanjutnya ini akun elite ya. Jadi buat teman-teman yang punya modal yang cukup besar, kalian bisa menggunakan akun elite mereka ini. Ya biasanya untuk orang-orang yang menggunakan akun elite seperti ini, akun-akun atau akun-akun VIP itu akan diberikan kemudahan ya dari sisi brokernya. Dan kalau kalian perhatikan juga di website mereka secara terus terang memberikan data ya teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat sendiri bahwasannya ini data 2022 slippage status ya. Jadi selama 2022 kemarin ya, lebih dari 86% order pasar dieksekusi pada harga yang diminta ya. Lebih dari 86% itu nggak ada slippage-nya ya, atau bahkan harga yang lebih baik. Nah jadi kalian bisa lihat sendiri datanya di sini. 75%-nya itu at quote ataupun sesuai dengan harga. Kemudian 11% atau 11,8%-nya ini bersifat slippage positif. Artinya kalau di sini positif itu adalah trader yang diuntungkan ya, bukan brokernya. Sementara kalau di sini negatif ya, 13,11%, itu artinya brokernya yang diuntungkan dari perselisihan harga ya teman-teman. Jadi bisa dibilang selama 2022 slippage negatifnya itu cuma 13,11% saja. Nah kembali lagi seperti yang saya bilang kemarin ya teman-teman, walaupun broker tersebut mengklaim bahwasannya tidak ada slippage di broker mereka, tetapi ya biasanya karena alasan market itu pasti akan ada yang namanya slippage negatif ya. Itu tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini juga ada status tentang requote mereka ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini selama tahun 2022 ya, hanya 1,88% dari semua pesanan instan menerima requote ya. Dengan 0,8% dari mereka menerima harga yang lebih baik untuk mengeksekusi pesanan mereka. Ini menurut data yang mereka tampilkan sepanjang tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas jenis-jenis akun yang disediakan oleh broker Forex Time. Nah, kita sudah berada di website resminya dari Forex Time ya. Kemudian kita klik aja di bagian halaman Compare Our Trading Account. Lalu kita bisa scroll aja ke bawah. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini kalau tadi di broker FX Pro memiliki 4 jenis akun ya, di sini hanya memiliki 3 jenis akun saja, yaitu akun mikro, Advantage dan Advantage Plus ya. Nah, untuk akun mikro mereka itu untuk minimum depositnya adalah $10 ya. Kalau tadi di FX Pro $50, di Forex Time kalian bisa mulai dari $10 saja. Kemudian untuk spread mereka mengklaim di sini spread mereka itu mulai dari 1,5 ya untuk akun mikro ini. Lalu untuk trading instrumen di sini kalian hanya bisa trading di bagian di pair forex dan juga metals ya. Lalu untuk komisinya tidak ada di akun mikro ini. Untuk platform yang bisa kalian gunakan hanya MT4 ya. Lalu untuk currency kalian bisa menggunakan currency ini ya, US Cent, Euro Cent dan GBP Pence ya. Kemudian juga di sini ada leverage ya, leverage yang bisa kalian gunakan. Nah, seperti broker yang udah kita bahas tadi ya, dimana sebenarnya di broker ini juga menyediakan leverage itu bahkan mencapai 1:2000 ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian tetap mau berada di bawah naungan FCA, maka maksimal kalian harus menggunakan leverage itu 1:30 ya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian untuk swap free
Saya udah konsultasi ya teman-teman dengan customer support dari Forex Time dan mereka bilang bahwasannya mereka sampai saat ini itu belum menyediakan swap free ya, tapi nggak tahu kenapa di bagian ini mereka mencantumkan bahwasannya mereka memiliki swap free. Ya, untuk swap ini masih miss ya teman-teman. Apakah memang benar sesuai dengan perkataan mereka tidak menyediakan swap free, ataupun yang tertulis di web ini yang benar ya, mereka menyediakan swap free. Kemudian untuk minimum loadnya itu 0,01 ya, sama seperti FX Pro. Nah, itu adalah penjelasan dari akun mikro mereka. Bagaimana dengan akun Advantage ya? Nah, kalau tadi di broker FX Pro, jenis akun yang direkomendasikan oleh tim FX Pro adalah Raw Plus ya. Kalau di broker Forex Time ini, jenis akun yang direkomendasikan adalah Advantage ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri our most popular account. Untuk bisa join di jenis akun ini, kalian harus minimal depositnya itu adalah $500 ya. Nah, dengan deposit $500, kalian itu tidak dikenakan spread ya teman-teman, atau spreadnya itu mulai dari 0,0 saja. Kemudian untuk commission ya, ini sama seperti akun raw-nya ya, itu mulai dari 0,4 sampai $2. Nah, untuk perhitungan lebih jelasnya kita bisa langsung klik read more aja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk komisi yang dikenakan kepada kita. Di sini untuk perhitungannya kalian bisa masukkan sendiri ya teman-teman. Kasus misalnya kalian opennya itu berapa lot ya, kemudian kalian kali 100.000, kemudian kalian kali dengan open price kalian ya, lalu kalian bagi ini, lalu kalian kali 20 kali 2, maka nanti akan muncul komisi kalian per satu lotnya itu berapa. Nah, contohnya di EURUSD ini komisinya adalah 4,88 USD ya. Nah, selanjutnya untuk platform yang bisa kalian gunakan di jenis akun Advantage ini, kalian bisa menggunakan MT5 dan juga MT4 ya. Lalu untuk currency USD, Euro, GBP sama seperti tadi. Lalu untuk ke bawah-bawahnya kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, penjelasan detail tentang akun Advantage ini. Nah, selanjutnya untuk akun Advantage Plus, di sini minimum deposit itu hampir sama dengan Advantage tadi ya, yaitu $500. Kemudian di sini itu tidak menggunakan komisi ya teman-teman, tapi mereka mengenakan kita biaya spread ya. Spreadnya itu sama seperti spread di akun mikro, yaitu mulai dari 1,5 pips saja ya. Kemudian untuk jenis platformnya sama seperti tadi ya, kalian bisa menggunakan MT4 dan MT5. Dan di sini juga tercantum bahwasannya untuk mendapatkan swap free kalian harus menggunakan MT4 ya. Karena di MT5 mereka belum menyediakan fasilitas swap free untuk kalian. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas pembahasan yang ketiga ya, yaitu perbandingan metode deposit apa aja yang disediakan oleh kedua broker ini. Nah, di sini kita akan mulai terlebih dahulu melihat metode deposit apa aja yang disediakan oleh broker FX Pro. Nah, di sini saya sudah login ya ke client area dari FX Pro, dan kalian bisa lihat di sini ada berbagai macam metode deposit yang disediakan untuk melakukan deposit di broker ini ya. Misalnya yang pertama ini adalah transfer rekening virtual ya. Ini rekening bank lokal kalian ya teman-teman, misalnya BCA, Mandiri, BRI ya dan sebagainya. Lalu di sini juga kalian bisa menggunakan transfer instan perbankan online ya. Ini yang transfer instannya ya teman-teman, atau transfer manualnya. Lalu di sini juga kalian bisa menggunakan PayPal ya buat teman-teman yang biasanya itu deposit dan WD pakai PayPal. Nah, di sini juga sudah support menggunakan PayPal ya. Lalu untuk lainnya itu kalian bisa menggunakan Neteller, Skrill, Stipe ya. Lalu di sini juga bisa menggunakan bank transfer yang internasionalnya. Dan yang terakhir, kalian juga bisa menggunakan fasilitas deposit menggunakan Visa Mastercard. Nah, buat teman-teman yang punya Bank Jenius, kalian bisa melakukan deposit melalui Visa Mastercard ini. Nah, bisa dibilang untuk melakukan deposit di broker FX Pro ini sangat lengkap ya, dan sangat friendly support untuk orang-orang Indonesia ya. Misalnya di sini kalau kalian ingin melakukan deposit melalui rekening virtual, nah kalian tinggal masukkan aja berapa deposit yang ingin kalian depositkan ya. Misalnya di sini kita mau contohkan deposit 700.000 ya. Maka di sini yang akan didepositkan adalah $46,9. Lalu kalian tinggal klik aja di bagian deposit.
Nah, maka akan muncul pilihan bank yang bisa kalian gunakan sebagai metode deposit ya. Di sini ada berbagai macam bank. Ada Permata ya, Bank Sampoerna, Bank Sinarmas, KM Niaga, Mandiri, BNI, BRI, dan juga ada BCA ya. Misalnya kalian mau deposit melalui Bank BRI. Nah, kalian tinggal klik aja Bank BRI. Nah, kemudian kalian tinggal klik lanjutkan. Nah, nanti akan muncul detail kemana kalian harus transfer ya, dan berapa nominal yang harus kalian transfer. Nah, cukup simpel ya teman-teman cara melakukan deposit di broker FX Pro ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode deposit apa aja yang bisa kita gunakan untuk melakukan deposit di broker forextime.com ini ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk metode deposit yang disediakan oleh ForexTime itu tidak sebanyak broker FX Pro tadi ya. Yang pertama, kalian hanya bisa menggunakan Indonesian Local Transfer ya. Kemudian di sini juga kalian bisa melalui FasaPay ya. Lalu juga kalian bisa menggunakan Southeast Asian Online Banking ya. Misalnya kalian ingin melakukan deposit melalui Indonesia Local Transfer. Nah, kalian tinggal klik aja di bagian deposit ini. Nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Local transfer with us are affordable and available in Indonesian rupiah. You can make a deposit to your trading account via Forex Online Changer. Nah, artinya kalau kita mau melakukan deposit melalui Indonesia Local Transfer tadi, kita harus menggunakan pihak exchanger lokal ya, yaitu namanya Forex Online Changer. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Nah, lalu kita diarahkan ke halaman exchanger lokalnya tadi ya, yaitu forexonlinechanger.net. Nah, di sini untuk melakukan depositnya, kalian bisa langsung klik aja di bagian misalnya beli ya. Kemudian kalian tinggal isikan aja form ini ya untuk melakukan deposit forex balance di broker ForexTime tadi. Misalnya di sini kalian isikan misalnya 500 USD ya. Lalu jenis forex balance-nya kalian pilih ya, broker apa yang mau kalian isi. Tadi kan kalian mau isi ForexTime ya, berarti kalian klik di bagian ForexTime balance. Nah, kemudian di sini kalian tinggal masukkan nomor akun kalian ya, kemudian nomor MyFXTM kalian, lalu jenis bank apa yang kalian gunakan untuk transfernya ya. Jadi gampang ya teman-teman untuk melakukan deposit melalui forexonlinechanger.net ini. Nah, kekurangannya ya paling kalian kena biaya kurs ya, karena kan di sini kita harus menggunakan pihak ketiga ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas pembahasan terakhir ya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari kedua broker ini. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari membahas kelebihan yang dimiliki oleh broker FX Pro. Nah, untuk kelebihan yang pertama yang dimiliki oleh broker FX Pro yang jelas adalah broker ini itu ada fitur free swap-nya. Fitur free swap yang dimiliki oleh broker FX Pro ini itu tidak berdasarkan agama tertentu ya. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di Indonesia, kalian bisa menggunakan fitur free swap yang disediakan oleh broker FX Pro ini. Walaupun pada dasarnya fitur free swap-nya ini hanya berlaku selama 8 hari saja ya di major pair. Nah, selanjutnya kelebihan broker FX Pro yang kedua adalah beliau ini memiliki platform trading yang lengkap ya. Seperti yang kalian lihat tadi bahwasannya kalian tidak hanya bisa menggunakan platform trading MT4 dan MT5 saja, tapi kalian juga bisa menggunakan platform trading CTrader dan juga FX Pro platformnya ya, yang mereka sediakan di website maupun di aplikasi mereka. Ya, bisa dibilang ini lebih lengkap daripada platform trading yang disediakan oleh broker ForexTime. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya dari broker FX Pro ini adalah metode depositnya yang cukup lengkap ya, sebagaimana yang udah kita bahas tadi, di mana kalian untuk bisa melakukan deposit langsung menggunakan bank lokal itu kalian bisa langsung deposit tanpa menggunakan exchanger ya. Jadi kalian bisa langsung deposit menggunakan virtual account ya, ataupun instant payment tadi ya teman-teman. Lalu juga mereka menyediakan PayPal dan juga Visa Mastercard ya. Buat teman-teman yang punya Genius, kalian bisa menggunakan metode deposit itu. Selanjutnya, kelebihan broker FX Pro yang keempat adalah leverage-nya yang besar ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada minus dan plusnya ya. Kalau kalian menggunakan leverage yang besar,
itu otomatis kalian tidak berada di bawah naungan FCA. Tapi kalau kalian tetap mau berada di bawah naungan FCA, maka sebaiknya kalian menggunakan leverage yang kecil ya, maksimal itu 1:30 saja. Nah itu dia ya teman-teman kelebihan dari broker FX Pro. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari broker FX Pro ini. Nah kita mulai dari yang pertama ya. Kekurangan dari broker FX Pro ini adalah fitur live chatnya ya. Fitur live chatnya itu sangat susah ya teman-teman. Jadi salah satu fitur atau support yang bisa kalian hubungi adalah dari email mereka ya teman-teman. Dan kalau kita chat dari email mereka pun mereka balasnya paling itu 5 jam atau 6 jam setelahnya. Jadi menurut saya fitur live chat mereka ini benar-benar cukup buruk ya. Nah selanjutnya kekurangan yang kedua dari broker FX Pro ini adalah tidak adanya akun SEN ya. Karena untuk minimal depositnya tadi kan kalian bisa lihat sendiri, minimal depositnya adalah $50 dan mereka tidak memiliki akun SEN. Which is ini akan sangat memberatkan bagi para trader pemula atau bisa dibilang tidak cocok untuk trader pemula. Nah itu adalah kelebihan dan kekurangan dari broker FX Pro. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari broker FXTM. Nah kita mulai dari kelebihan pertama adalah tampilan websitenya yang bagus ya. Jadi kalau kalian masuk nanti ke website dari FXTM itu menurut saya pribadi tampilannya cukup oke ya. Kemudian tampilan websitenya itu pun juga tidak terlalu advance ya. Artinya masih sangat cocok buat trader-trader pemula yang baru aja join di dunia trading. Nah selanjutnya kelebihan dari broker Forex Time yang lainnya adalah broker ini itu memiliki leverage yang tinggi ya seperti yang udah kita bahas tadi. Lalu kelebihan dari broker Forex Time ini adalah broker ini itu memiliki support bahasa Indonesia ya. Selanjutnya kelebihan dari broker Forex Time lainnya juga broker ini salah satu broker yang memiliki minim slippage. Kan broker ini itu nggak ada free swapnya ya. Nah which is kalau nggak ada free swapnya itu membuat broker ini bisa menekan biaya komisi dan biaya spreadnya ya. Alias biaya komisi dan biaya spreadnya itu jauh lebih murah. Ditambah lagi regulasi yang dimiliki oleh broker ini itu bisa dibilang sangat membantu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan slippage dan reward ini ya. Jadi bisa dibilang untuk slippage dan reward itu seimbang ya atau balance antara Forex Time dengan broker FX Pro tadi. Sama-sama cukup bagus dan cukup suportif. Nah itu adalah kelebihan dari broker Forex Time ya. Kemudian kita akan membahas kekurangan dari broker Forex Time. Nah ini lagi-lagi ya teman-teman. Lagi-lagi customer support dari kedua broker ini itu menurut saya cukup buruk ya. Karena kalau misalnya kalian cek ya di website mereka itu tidak ada yang namanya live chat ya teman-teman. Jadi itu akan sangat menyulitkan kalian ya. Cuman ya kelebihan dari broker Forex Time ini ketika nanti misalnya kalian sudah melakukan pendaftaran, nah di website client area kalian itu ada bagian support ya. Nah di support itu disitulah mulai mereka memiliki live chatnya. Nah ini sangat berbanding terbalik dengan broker FX Pro. Kalau di broker FX Pro itu walaupun kalian sudah masuk ke client areanya ya, kalian udah melakukan pendaftaran di sana, di situ tetap tidak ada live chatnya ataupun customer supportnya. Nah bisa dibilang ya walaupun live chat di Forex Time ini buruk, tapi masih jauh lebih buruk di broker FX Pro tadi ya. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya dari broker Forex Time ini, spreadnya itu agak besar ya. Nah jadi walaupun tadi saya bilang ya di broker ini itu tidak dikenakan free swap ya, sementara di broker FX Pro itu dikenakan free swap ya, tapi dari segi spread itu mereka memiliki spread yang sama ya, alias kok nggak ada bedanya ya, padahal di FX Pro itu disediakan free swap ya, sementara di FXTM ini tidak disediakan free swap. Seharusnya karena mereka tidak disediakan free swap, seharusnya mereka bisa menekan biaya spread dan juga biaya komisi mereka. Tapi pada kenyataannya mereka ya seimbang ya antara spread dan juga komisinya antara FXTM ini dan FX Pro. Nah itu bisa dibilang sebagai kekurangan dari broker FXTM ini. Nah selanjutnya kekurangan dari broker FXTM ini adalah depositnya yang tidak lengkap ya, yang udah kita bahas tadi. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan metode transfer Indonesia bank lokal tadi ya, kalian harus menggunakan exchanger lokal ya, forexexchanger.net tadi. Nah dimana kalau kalian melakukan deposit melalui
pihak ketiga tersebut, maka kalian akan dikenakan biaya kurs tambahan. Nah oke, itu dia ya teman-teman 4 pembahasan tentang kedua broker ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.